Hai, gue Amli Story. Gue mau cerita tentang kisah kenapa kalau lo mau cari tempat baru, lo tuh minta ditemenin orang. Ya, kenapa? Kenapa? Yuk kita simak ini. Ini cerita pernah terjadi, cuma dia nggak mau nyebutin namanya siapa. Kita sebut saja dia namanya Ana. Di mana Ana ini sedang mencari tempat kos yang baru, yang lokasinya bagus, juga harganya murah. Terus suatu hari si Ana ngeliat iklan, yang pasang iklan ini adalah seorang cewek yang kebetulan sedang mencari roommate, supaya harga sewanya itu terasa lebih murah. Maka Ana pun tertarik. Terus si Ana bilang ke pacarnya kalau dia mau melihat apartemen yang ada di iklannya ini. Terus pacarnya bilang, oh kebetulan tempat itu tidak jauh dari rumahku, dan kebetulan juga aku mau ketemu temanku di daerah-daerah situ. Ya udah aku temenin kamu ya. Terus mereka berdua pun pergi ke sana. Yang membukakan pintu apartemen adalah seorang wanita yang begitu pintunya kebuka, kayaknya wanita itu kaget melihat orang yang berdiri di belakang Ana. Sekilas apa yang terbesit dalam pikiran Ana? Wah, kayaknya aku nggak bakalan bisa dapet tinggal di sini karena aku bawa orang. Lalu kemudian mereka pun masuk ke dalam itu yang mau apartemen touring. Terus saat mereka masuk ke ruang tamu, di ruang tamu itu ternyata ada kamera dan seorang laki-laki yang juga kaget ngeliat pacarnya si Ana. Kayak nggak ngira gitu Ana bawa orang. Laki-laki ini dikenalkan sebagai orang yang juga tinggal di situ. Ana pun mencoba mencairkan suasana yang seketika terasa kayak tegang dengan bilang, wah untung ada kamera ya, jadi aku bisa ngeliat rekamanku nih waktu aku di audisi supaya bisa tinggal di sini. Lalu mereka pun tertawa dan bilang, oh iya kami memang sengaja merekam kamera untuk audisi ini. Laki-laki itu membawa Ana ke dalam ruangan ya yang tampaknya cukup kecil dan bahkan sangat kecil sampai kasur yang ukurannya single itu tidak akan muat masuk ke dalamnya. Disitulah saat melihat kamar itu Ana menyadari kalau sebenarnya mereka itu memasang iklan bukan mencari roommate. Ana spontan bilang, waduh, kasurku ukurannya queen, tidak akan muat masuk ke kamar ini. Maaf, aku cari tempat yang lain saja ya. Kemudian mereka pun pamit permisi pergi. Sepanjang jalan, Ana dan pacarnya terdiam memikirkan apa sebenarnya yang baru terjadi. Untung bawa teman, kalau nggak bawa teman, kalau ini sih, yang kedua ini adalah pengalaman yang gue alami sendiri, dimana waktu itu ya gue statusnya memang masih menjadi kontraktor, jadi gue cari-cari kontrakan. Dimana waktu itu gue nemuin juga ada iklan yang posisi rumahnya ini adalah persis di samping sekolah boarding ya. Jadi gue memikirkan, wah gue bisa buka usaha di sini. Lalu setelah kami selesai host touring, di dalam rumah itu ada pintu yang ketika gue tanya ke pemilik rumah itu, ini pintu mengarah kemana? Katanya, ini pintu tidak boleh dibuka. Anak gue pegang tangan gue erat. Lalu kami pun pulang dan sedang berbicara ya, berdiskusi ya, menimbang-nimbang apakah jadi untuk kontrak di situ atau enggak. Dan kata anak gue, kayaknya kita jangan di situ deh, karena ada makhluk yang berdiri di depan pintu yang tidak boleh dibuka itu. Ya udah, itu aja. Kita ke cerita berikutnya. Ini adalah cerita yang terjadi di sekitar Januari 2008 di Kanada. Yuk kita simak. Jadi ada seorang wanita yang berusia 24 tahun yang bernama Lindsay Busiak. Dia ini adalah agen real estate. Pada suatu hari Lindsay menerima telepon dari seorang wanita yang mengatakan kalau ia butuh rumah baru ya, atau ya rumah bekas ya, rumah kosong setidaknya. Saat menerima telepon itu perasaan Lindsay seketika langsung tidak enak. Wanita ini bilang kalau dia mendapatkan nomor telepon Lindsay dari klien lamanya Lindsay, tapi ia tidak sebutkan namanya siapa. Dan aksen wanita ini kayak terdengar aneh, kayak aksen Spanyol tapi dibuat-buat. Jadi Lindsay cerita tentang hal ini ke pacarnya yang bernama Jason Zelo. Terus sama pacarnya ini ya kayak di encourage ya, kayak di udahlah ambil aja lah, komisinya gede, sayang loh kalau kamu nggak dapat komisinya.
Tapi ya Lindsay kan kayak ragu-ragu, kayak aduh feelingnya nggak enak nih sama pacarnya. Ya udah deh kalau gitu aku temenin kamu. Maka pada 2 Februari 2008 Lindsay pun memutuskan untuk menemui wanita ini di lokasi rumah kosong, dan pacarnya Jason bersedia untuk menemaninya. Namun pada saat makan siang di hari itu, ya makan siangnya telat sih. Terus Jason tiba-tiba menerima kabar kalau temannya ini sedang ada di bengkel dan minta Jason untuk jemput. Tapi karena Lindsay takut terlambat datang ke acara temunya ini, gerangan kliennya ini, akhirnya ya Lindsay memutuskan dia akan pergi ke rumah itu duluan. Nanti setelah Jason jemput temannya di bengkel, Jason akan jemput Lindsay ke rumah kosong itu. Ada 2 orang yang menjadi tetangga di rumah kosong itu, di mana mereka ini mengatakan kalau mereka melihat Lindsay bersalaman dengan 2 orang laki-laki dan perempuan yang berusia sekitar 35 sampai 45 tahun, dan sepertinya mereka ini terlihat asing bagi Lindsay. Setelah Jason dari bengkel menjemput temannya, maka ia langsung ke rumah itu dan dia menunggu Lindsay di situ. Jason sempat melihat ada 2 orang keluar dari rumah itu, tapi setelah setengah jam ia menunggu, tidak ada jawaban dari Lindsay. Akhirnya Jason pun memutuskan untuk masuk ke rumah itu, tapi ternyata pintu depan rumah itu terkunci. Lalu Jason mengintip dari jendela dan dilihat ada sepatu Lindsay. Temannya si Jason ini yang juga turun dari mobil itu pergi ke bagian belakang rumah dan menemukan kalau pintu belakang rumah itu terbuka, dan mereka masuk melihat ada Lindsay di kamar utama rumah itu. Ada yang aneh dari kasus ini, di mana tidak ditemukan adanya jejak DNA siapa saja kedua orang ini, dan juga nomor telepon yang dipakai untuk menghubungi Lindsay pada saat itu, ya nomor itu sudah tidak aktif. Dan ternyata nomor itu dibeli beberapa bulan sebelum orang itu menghubungi Lindsay, dan hanya menghubungi nomor Lindsay, tidak ada yang lain. Udah gitu nomornya mati lagi setelah kejadian ini. Jadi siapa yang melakukan hal ini ke Lindsay? Sampai-sampai ayahnya Lindsay itu melakukan, ya siapa yang membunuh anakku? Mungkin gue akan mencoba menganalisa kasusnya Lindsay ini, karena gue juga udah beberapa kali membaca kisahnya dia ini, ya tapi mungkin juga tidak. Ya mungkinlah, ya gitulah. Aku harap kamu suka dengan videoku ini, dan nantikan video-videoku berikutnya yang akan aku upload setiap hari pukul 10.30 WIB. Kalau kamu ada unek-unek atau pikiran atau ya komentar-komentar apapun saja tentang videoku ini, kamu bisa komen di bawah. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe.